Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ayuhal ikhwan at-tullab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Allah berikan kepada kita waktu luang sehingga kita dapat duduk sejenak di majelis ilmu, kajian rutin kita membahas sebuah kitab yang bernama Ayyuhal Walad, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi rahimahullah, atau dikenal dengan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hari kita selalu kita penuhi dengan ketaatan, menuntut ilmu. Dalam sehari sudah berapa kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sehari berapa kali kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ini adalah nikmat, ikhwan. Jangan sampai nikmat hidayah ini pergi meninggalkan kita dikarenakan kemungkinan besar sebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan dan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fath, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah, zat yang telah mengutus seorang utusan, yang mana rasul tersebut bil huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Apa tujuannya? Liyudhhirahu 'alad dini kullih, yaitu untuk menampakkan bahwasanya agama ini semuanya adalah milik Allah. Yani maksudnya agama ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah kalau akan menjadi saksi
Para ulama mengatakan bil huda, dengan petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat? Kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat? Maka para ulama menyebutkan dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut menuntun kita kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar maksudnya adalah amal. Ya, amal. Maka ilmu harus diiringi dengan amal. Ya. Dan sejenak sebelum kita memulai, hendaklah kita memperhatikan dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Al-Hajj kalau tidak salah, atau Al-Hajj atau Al-Hijr, ya bisa dicek, ayat 39. Ya, ini apa? Ingat bahwasanya syaitan dia telah bersumpah kepada Allah bahwasanya dia akan menyesatkan manusia, sebagaimana dia mengatakan qala, yakni syaitan berkata, Rabbi, ya Tuhanku, bima arwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, kata syaitan, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwasanya aku tersesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di atas permukaan bumi ini. Maka syaitan itu dia telah bersumpah kepada Allah bahwasanya dia akan menyesatkan anak manusia, yang mana manusia menilai bahwasanya perbuatan maksiat itu adalah satu kebaikan. Dan pasti, kata syaitan, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Yaitu adalah sumpah janji syaitan. Oleh karena itu ikhwan dan juga pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah, dan juga kepada teman-teman Muslim BKR Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada malam hari ini, dan juga kepada wali santri rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang apa? Yang tidak diingini, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarihi." Ya, surga dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Maka kebanyakan di antara manusia mereka masuk ke dalam neraka kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, ya, sehingga mereka selamat dari pedihnya siksa api neraka. Oleh karena itu ikhwan rahimani rahimakumullah, maka salah satu cara kita biar selamat ya daripada nerakanya Allah, maka kita menuntut ilmu. Ya, kita mempelajari sebuah permasalahan ilmu syar'i, yang dengan itu kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, saudara-saudari kita dari siksa api neraka. Allahumma amin. Nah, bagi ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Ya, kemarin kita sampai kepada halaman 51. Ya, kita akan melanjutkan pada paragraf yang kedua, masih halaman 51. Dan bagi teman-teman sekalian ya yang memiliki PDF-nya, ya pemirsa di rumah bisa melihat buka halaman 51. Baik.
Ya, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad, kita akan sejenak sedikit mengulang apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya, poin intinya adalah bahwasanya inti daripada ilmu itu adalah ketaatan seseorang kepada Allah. Inti daripada ilmu adalah apa? Ketaatan seseorang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah di dalam sebuah pengajiannya yang berjudul Untukmu yang berjiwa hanif, maka beliau mengatakan bahwasanya kita ini ya mempelajari ilmu ya untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah, bukan untuk menendang kaum muslimin, bukan untuk menghancurkan kaum muslimin, bukan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Ya, kita belajar ilmu din untuk bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ya, inilah yang benar. Maka inti daripada ilmu itu adalah ketika kita berilmu, semakin banyak ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah, dan semakin banyak amal yang kita lakukan, semakin tawadu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang itu tidaklah dikatakan beribadah kepada Allah kecuali dia harus mutaba'ah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia berandai-andai sendiri. Tidak boleh dia menempuh jalan-jalan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak boleh dia beribadah kepada Allah dengan bermodalkan prasangka. Tidak boleh dia beribadah kepada Allah dikarenakan kebanyakan manusia melakukan amalan tersebut. Tidak, ikhwan. Akan tetapi kita beramal harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kelak kita akan ditanya oleh Allah, dan Allah telah memberikan tanbih, ini mewanti-wanti, jangan kita melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan engkau melakukan sesuatu yang kau tidak mengetahui ilmunya. Kata Allah, innal sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, itu semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah memberikan nasihat kepada muridnya. Dikatakan seseorang hakikat daripada ibadah itu harus apa? Sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat Islam. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya sebuah hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang keempat kalau tidak salah, keempat atau kelima ya, tentang masalah bid'ah. Kelima. Nah, hadis ini tentang kelima. Ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardud. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan daripada kami, kata Nabi, maka amalannya tertolak. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan kepada kita dakwah yang benar, dakwah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan kita memahami kedua wahyu tersebut dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan. Ya, maka kata Syekh rahimahallahu ta'ala, wa yanbaghi laka alla tartara bisyathi wa tammati sufiyah, dan hendaknya engkau ya tidak tertipu bisyathi wa tammati sufiyah, ya ini dengan apa? Dengan syathah dan tamhah. Ya, syathah, tamhah ini adalah sebuah metodologi di dalam manhajnya sufiyah.
kaum sufi. Ya, kaum sufi. Kenapa? Al-Imam Ghazali rahimahullah dulunya dia adalah pemahaman sufi. Ya, kalau kita membaca kitab-kitabnya sufi, maka mereka banyak menukilkan perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ya, kita akan apa? Melihat banyak apa mereka akan apa? Menukilkan perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan sufi ikhwan salah satu sekte di dalam Islam yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah menulis satu buku yang sangat bagus, dan bahkan antum harus memiliki buku itu, yaitu dengan judul Mulia di atas Manhaj Salaf. Mulia atau apa? Mulia dengan Manhaj Salaf. Di bab terakhir belum menyebutkan firqah sesat. Ya, ada banyak, ada 72 golongan. Ada berapa? Banyak di situ disebutkan. Banyak sekali disebutkan. Dan sampai sekarang tidak ada membantah bukunya itu. Ya. Nah, ini subhanallah keberanian beliau menyampaikan tentang kebenaran. Demikianlah seorang dai berani menyampaikan kebenaran. Antum jangan menyangka mereka para tokoh-tokoh itu yang ditokohkan bukan mereka tidak tahu kebenaran, mereka tahu. Akan tetapi hawa nafsulah yang mereka tunduk kepada hawa nafsu mereka. Ya, mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi karena hawa nafsu mereka ikuti, mereka ya takut kalau mereka menyuarakan kebenaran maka jamaah akan meninggalkan mereka. Allah musta'an. Ya. Maka kata Syekh, li'anna saluka hadza tariqi yakunu bil mujahadati. Sungguhnya jalan ini, jalan apa tadi? Jalan sufi tadi yang benar kata Syekh, yakunu bil mujahadati. Ini adalah jalan yang mereka tempuh apa? Dengan kesungguhan. Ini sufi yang benar kata Syekh. Maka dapat kita simpulkan mungkin maksud Syekh itu adalah sufi itu bermacam-macam lagi firqahnya. Ya, mereka sesat. Maksudnya apa? Bermacam-macam lagi. Ya, dan macam-macam lagi apa kelompok sekte-sekte daripada mereka. Nah, ada di antara mereka itu kata Syekh yang mereka berjalan di atas dengan kesungguhan mujahadah mereka. Yaitu dengan apa? Wa qat'i syahwati nafsi. Yani apa? Mereka memutuskan atau memotong, ya. Maksudnya apa? Memotong enggak mungkin. Ini apa? Memutuskan apa? Memutuskan apa? Syahwat mereka. Yani apa? Mereka tidak menuruti hawa nafsu mereka. Mereka menahan hawa nafsu mereka. Wa qatli hawaha bi sayfi riyadah. Ya, dan mereka ini apa? Memutuskan hawa nafsu mereka dengan pedang yang bernama riyadah. Ya, ini apa? Mereka mengekang hawa nafsu mereka. Karena apa kata Nabi siapa yang diajak zina? Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf yang sering kita sampaikan? Gimana? Inna nafsa la amaratun bisu, itu maksudnya. Sesungguhnya hawa nafsu jiwa itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Bayangkan ikhwan, Allah musta'an, betapa berat ujian yang ditimpa oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau seandainya musibah itu ditimpakan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk memikulnya. Bagaimana mungkin kita akan sanggup? Di hadapan kita ada wanita yang cantik, jelita. Ya, tidak ada dia kecuali Yusuf alaihissalam dengan wanita tersebut, dan tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan mereka. Ditambah lagi pintu-pintu terkunci dengan rapat. Subhanallah. Alangkah beratnya Nabi Yusuf alaihissalam menundukkan hawa nafsunya. Zulaiha mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berhubungan, berzina. Dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia membuat makar, maka dia hendak mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka Nabi Yusuf meninggalkannya. Maka berkatalah tadi Nabi Yusuf,
Ya maka Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, bayangkan ikhwan. Berat. Ya. Akhirnya apa? Allah balas kebaikan dan ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menjadi seorang yang diberikan amanah kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah menikahkan dia dengan Zulaikha. Ya, maka ketika dia duduk di atas singgasana, maka semua rakyat termasuk ayahnya, saudara-saudaranya sujud kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Lah Ustaz, kok boleh Ustaz disujud Ustaz? Ya dulu boleh sujud kepada manusia dalam rangka apa? Bukan untuk beribadah, tapi dalam rangka untuk apa? Memberikan penghormatan. Adapun ketika Rasulullah membawa Islam, maka Allah menghapuskan, Allah haramkan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan. Berat. Ya maka berbahagialah mereka yang bisa menundukkan hawa nafsu mereka, terlebih di zaman kita yang penuh dengan maksiat dan dosa. Subhanallah, antum lihat di lingkungan kita, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Antum dari datang kemarin mungkin sampai sekarang ini tidak pernah melihat aurat wanita, tidak ada. Aurat siapa mau dilihat? Karena alhamdulillah wanita-wanita, santriwati kita dan juga para ummahat, daripada istri asatidzah dan juga para dewan guru, ustazah yang wanita, mereka menutup aurat dengan sempurna. Alhamdulillah. Tapi ketika kita melangkahkan kaki kita atau menggerakkan roda sepeda motor kita ke arah sedikit, ya, maka kita melihat banyak wanita-wanita yang membuka aurat. Ya bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah melihat betis tidak sengaja, bayangkan, merusak hafalannya. Apalagi kita melihat ya banyak sekali ikhwan. Maka subhanallah, kalau bisa antum tetap lanjut sekolah di sini. Jangan sampai ada sekolah di umum. Musibah ini. Ya tangisi diri antum kalau antum ingin apa? Ingin pindah untuk masuk sekolah umum. Waliyadzubillah. Ya karena kuat godaan di luar sana. Nah, maka kata Syekh rahimahullah, la bitammati wat-turhat. Ya, maka ya bukan dengan perkara-perkara asing dan kebatilan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kata Syekh bahwasanya di sana ada yang ditempuh oleh kaum sufi. Mereka menempuh jalan yang asing dan penuh dengan kebatilan-kebatilan. Ada. Ya ada yang menempuh jalan yang lurus, yang mereka mujahadah, yang mereka tidak mengikuti hawa nafsunya dan semisalnya. Ya. Faham tuh? Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, maka beliau melanjutkan, ya, wa'lam, dan ketahuilah anna lisanal mutlaqa, sesungguhnya lisan yang asal bicara ya tanpa pertimbangan. Faham maksudnya, Fan? Orang yang sering berbicara tanpa dia mempertimbangkan perkataannya itu baik ataukah tidak. Itu yang pertama. Wal qalba al mutbaqa, dan hati yang tertutup, ya, al mamlu'a bil ghaflati wasyahwati, yang dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat. Ya, apa kata Syekh tadi? Yang pertama, ketahuilah, kata beliau rahimahullah, sesungguhnya lisan yang senantiasa berbicara tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Dan yang kedua, hati yang tertutup. Disebabkan apa hati yang tertutup? Disebabkan kelalaian dia dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Wa alamatu syaqawah, maka itu adalah tanda-tanda kecelakaan. Faham maksudnya, Fan? Faham tuh? Nah, maksudnya adalah barang siapa yang suka berbicaranya banyak daripada dia mendengar, dia tidak memperhatikan apa yang diucapkannya, ya, maka
salah satu tanda orang yang celaka adalah mereka yang banyak bicara. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, dan ini sering kita sampaikan dan pernah kita sampaikan, bahwasanya sesungguhnya kata Nabi ada manusia yang dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah ya dengan jarak yang jauh. Disebabkan apa? Lisan, disebabkan dengan lisannya. Maka Nabi mengkaitkan orang yang menjaga lisan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sebagaimana sering kita sebutkan hadisnya, wa man kana yu'minuna billahi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Maka antum, kita jangan sok-sokan memberikan komentar sesuatu yang kita belum tahu ya tentang hal tersebut. Apalagi netizen ini di Facebook ya, di mana lagi, di WhatsApp misalkan, di WA, di IG, mereka seenaknya memberikan komentar tentang suatu permasalahan yang pada asalnya mereka bukan ahli di bidangnya. Ini musibah ya. Nah, bagi antum yang ada Facebook, ya ikhwan, antum gunakan Facebook antum itu apa? Untuk kebaikan, untuk dakwah. Ya, kalau antum mampu untuk menulis, maka menulislah melalui Facebook. Jangan menjadikan Facebook itu sebagai sarana mencari wanita-wanita. Ingat, Allah Maha melihat, dan setiap jari jemari yang antum ketik melalui HP antum, maka itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian orang yang suka berbicara itu tanda dia akan celaka. Kemudian apa? Hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Kalau hati sudah tertutup ya ikhwan, maka akan sulit menerima nasihat. Sebagus apapun seorang dai menyampaikan ilmu agama, sefasih apapun seorang dai menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, maka tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup. Kalau antum di sini di Ma'had sudah bertahun-tahun mondok, tapi kelakuannya seperti orang yang awam, tangisi diri antum ikhwan, tangisi diri kita. Menangislah karena Allah, menangislah karena apa? Karena maksiat yang pernah kita lakukan. Dan sungguh ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut adalah mereka yang menangis di tengah malam, ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa menangis, menangislah dalam solat kita, dalam doa-doa kita, dalam sujud-sujud kita, dalam istighfar kita, tidak apa-apa. Ini menunjukkan hati kita ya bersih, hati kita yang tidak tertutup. Maka berbahagialah ikhwan. Ya. Nah, barang siapa yang hatinya tertutup, maka disebabkan apa? Dia adalah orang yang suka melakukan kelalaian, yang suka menuruti hawa nafsunya, maka hatinya keras dan dia akan sulit untuk menerima nasihat. Waliyazubillah, dia akan sulit merasakan nikmatnya dalam beribadah kepada Allah, nikmatnya dalam menuntut ilmu ikhwan. Subhanallah, antum pernah merasakan nikmatnya menuntut ilmu? Kalau pernah merasakannya, bertasbih, bertahmidlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita menjadi makmum, mungkin imam baca panjang maka merasa letih. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 rakaat Nabi pernah membaca surah Al-Baqarah. Selesai baca surah Al-Baqarah, lanjut dengan surah apa? Ali Imran. Selesai Ali Imran, maka dilanjutkan dengan apa? Dengan apa? Hah? An-Nisa. Setelah An-Nisa dilanjutkan dengan apa? Hah? Al-Maidah. Ya, bayangkan. Ya, itulah nikmatnya ya ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat.
Nah itu hatinya bersih. Maka salah seorang sahabat, wallahi demi Allah, kalau seandainya hati seorang itu bersih, maka dia tidak akan bisa jauh dari baca Al-Quran. Ya, maka dia tidak akan bisa jauh daripada apa? Untuk membaca Al-Quran. Naam. Apabila terdapat yang disebutkan oleh Syekh ini, maka celakalah orang tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, hatta la taqtula nafsaka bisidqi al-mujahadah. Ya. Kemudian kata Syekh, sehingga atau selama engkau tidak bisa membunuh hawa nafsumu dengan mujahadah, maksudnya apa? Selagi engkau tidak bisa menundukkan hawa nafsumu dengan kesungguhan, lan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati, maka hatimu ya tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifat. Maksudnya apa? Hati kita itu tidak akan hidup dengan cahaya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Naam. Ini azan sampai jam berapa, ikhwan? 7 lewat 12. Naam. Wa'lam, kata Syekh, ketahuilah anna ba'da masailika, ketahuilah sesungguhnya sebagian, yakni apa? Masalah-masalah engkau, allati sa'altani anha, yang engkau tanyakan kepadaku darinya. Maksudnya apa? Sebagian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siapa? Yang ditanyakan oleh siapa? Oleh murid beliau kepada beliau, kata Syekh, la yastaqimu jawabuhu bil kitabi wal qawli. Ya, maka pertanyaan-pertanyaan engkau itu, kata Syekh, yang engkau tanyakan kepadaku, maka semuanya tidak akan bisa aku jawab dengan sempurna. Dengan apa? Dengan tulisan dan perkataan. Ya, tolong perhatikan ini, kelas 7. Ya, dosa sibuk sendiri. Jadi kata Syekh Ikhwan, maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh murid beliau kepada Syekh rahimahullah, maka semua pertanyaan itu tidak bisa beliau jawab dengan sempurna melalui apa? Kitab dan perkataan, tulisan dan perkataan. Bal in tablugh tilkal halata. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, jika engkau telah mengalami ya keadaan tersebut, ya maksudnya apa? Mengalami keadaan yang beliau hadapi, ya, ta'rif mahia, ya, maka hendaklah engkau apa? Berusaha untuk mengetahui apa itu. Ya, kalau engkau mampu untuk merasakannya, untuk mengetahuinya, ya keadaan tersebut, apa yang saya rasakan, apa yang gurunya sampaikan, ya apa yang gurunya rasakan maksudnya, maka lakukan. Kalau seandainya engkau mampu untuk apa? Melakukannya, sehingga engkau pun, wahai muridku, bisa merasakan kelezatan apa yang aku rasakan. Seperti itu maknanya, ikhwan. Wa illa, dan ya kecuali, ya kalau seandainya tidak bisa dilakukan sebagaimana gurunya merasakan kenikmatan tersebut, fa ilmuha minal mustahilat, ya, kecuali apa? Kecuali seandainya engkau berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya tersebut, oleh Imam Ghazali tersebut, maka dia akan apa? Dia akan bisa merasakan kenikmatan. Akan tetapi kata Syekh, hal itu akan menjadi mustahil. Tahu nggak mustahil? Ya, ini yang tidak bisa disampaikan, yang tidak akan bisa dirasakan. Kenapa mustahil? Untuk apa? Untuk dirasakan. Li'annaha dzauqiyatun, karena sesungguhnya dia adalah sifat apa namanya? Dzauqiyah. Tahu nggak sifat dzauqiyah itu, ikhwan?
sesuatu yang harus dirasakan. Kesimpulannya adalah bahwasanya kebahagiaan itu kita akan bisa merasakan bahagia ketika apa? Ketika apa, Ikhwan? Kapan kita merasakan kebahagiaan? Ketika ketika dirasakan, itu maksudnya. Kan tadi kan saya kan menyebutkan di sini. Kan belum mengatakan bahwasanya apa? Setiap pertanyaan yang disampaikan oleh muridnya kepada beliau, maka apa kata beliau? Beliau tidak bisa menjawab semuanya dengan sempurna. Beliau tidak bisa menjelaskan dengan buku maupun dengan perkataan, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena beliau merasakan sesuatu daripada ilmu yang beliau miliki, yakni kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu, seseorang itu akan bisa akan bisa dia nikmati ketika dia merasakannya. Paham gak nih? Ya, nanti akan saya sebutkan di sini. Ya. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan. Ya, maka setiap daripada daripada sifat dzauqiyah tadi, la yastaqimu wasfuhu bil qaul, maka itu tidak akan didapatkan atau tidak akan ditegakkan atau tidak akan dirasakan kecuali dengan hanya sekedar perkataan saja. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya bisa dirasakan dengan dengan perkataan tok. Ya, tidak bisa hanya sekedar dengan perasaan saja, dengan perkataan saja. Kahalalawatil huluwi, ya. Sebagaimana ya misalnya seperti halawati huluwi, ini manisnya sesuatu yang manis. Apa sesuatu yang manis itu? Gula, permen, ya kan? Kapan antum merasakan manis? Ketika antum merasakan. Paham gak nih? Wa mararatil muri. Ya, atau pahitnya sesuatu yang pahit. Kapan antum merasakan rasanya pahit? Antum merasakan. Antum tahu enggak Batur Wali? Apa namanya yang pahit itu? Batur Wali itu kan? Subhanallah, itu pahit sekali itu. Itu obat gatal-gatal. Dulu alhamdulillah santri kita sering sakit gatal-gatal, ya kan? Alhamdulillah di hijamah kemarin, alhamdulillah ya. La tu'rafu illa bidzauqi. Nah, engkau tidak akan mengetahuinya, kata Syekh, kecuali engkau akan merasakannya. Paham nih, Ikhwan? Maka Syekh nanti disebutkan di sini seperti apa? Ini agak sedikit ini ya. Cuman kita bacakan. Seperti apa? Seorang yang impoten. Tahu impoten? Burungnya enggak hidup. Gitu ya, mungkin impoten. Penyakit ini kesian. Maka kalau impoten enggak boleh nikah, enggak usah zalim sama wanita. Karena tugas seorang suami bukan hanya memberikan kebahagiaan yang zahir, tapi juga memberikan kebahagiaan batiniah. Masya Allah, ini yang bahas tentang fikih nikah nih. Ustaz Ekal yang bahasnya. Ya, Ustaz Khidmah membahas masalah fikih nikah nih, Masya Allah. Antum belum saatnya nanti ya. Nanti mau nikah pula nanti semuanya. Baik, kita lanjutkan setelah azan sebentar ya, 2 menit atau 3 menit. Nah, silakan muazin. أشهد أن لا
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi kata Syekh tadi seperti seseorang yang dia memiliki penyakit apa? Sakit apa? Impoten tadi. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya tentang masalah berhubungan. Apakah enak merasa berhubungan? Makanya temannya mengatakan, ya sungguh saya mengira ini engkau hanya sekedar sakit impoten saja, tetapi engkau juga adalah seorang yang dungu. Kenapa? Karena sulit untuk menerangkan bagaimana rasanya. Dan engkau akan bisa merasakannya kapan? Ketika engkau akan merasakannya. Nah, ini beliau sebutkan. Ini dosa kita bacakan saja ya. Kita lewati. Nah, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan selanjutnya yang berkaitan dengan 4 bekal jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan. Bismillah, Fan Ustaz, di luar tema, bagaimana misalnya kita sedang memberikan nasihat, tiba-tiba kita dibilang so alim. Apakah perbuatan itu boleh yang dikatakan oleh oleh si penerima nasihat itu? Maka yang jelas tidak boleh mengatakan demikian. Dan ini adalah doa ya. Seharusnya yang dikatakan so alim itu katakan amin. Ya. Nah, intinya tidak boleh. Yang menerima nasihat juga tidak boleh. Dan juga perhatikan adab-adab dalam memberikan nasihat. Salah satunya adalah tidak di depan publik, tidak di depan orang yang banyak, dan juga tidak merendahkan. Kemudian juga pilih kata-kata tidak menyinggung. Dan hal yang terpenting adalah niat dalam memberikan nasihat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian ikhwan yang dapat kami sampaikan kajian kita pada pertemuan yang keberapa ini ikhwan? Pertemuan keberapa nih? Dari awal lah hitungnya. Ke-10. 10 atau 11? 11. Nah, mudah-mudahan habis ini. Nih kalau sepekan misalkan 2 kali, 3 kali selesai nih. Karena target kita habis kitab ini kita lanjutkan dengan kitab apa? Ta'lim wa muta'allim. Ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.